hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara, hukum yang kedua itu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Penekanan dari ayat-ayat ini, saya melihat sekali lagi adalah satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita cermati di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Penekanannya adalah relationship, adalah hubungan. Ini penting sekali karena betapa penting ketika kita membangun hubungan itu. Karena bicara tentang hubungan itu, kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, berorganisasi, kita harus hidupkan hubungan itu. Dan kita harus menghormati juga apa yang namanya hubungan itu. Nah, saudara, ternyata yang namanya hubungan ini itu adalah kata kunci dari keseluruhan firman Tuhan. Karena di sana terjadi interaksi antara kita dengan Allah sebagai pencipta dunia ini. Jadi kita tidak boleh hanya memilih satu dari dua hal yang telah tercatat di dalam kebenaran firman Allah. Tidak boleh cuma satu, keduanya harus berjalan dengan baik dan harus terbangun secara martabat di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang-orang ketebusan darah Yesus. Kita harus memposisikan hidup saya dan saudara itu pada posisi strategis dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena melalui hubungan inilah kita menemukan banyak hal yang akan mendrive kita, yang akan mengendalikan hidup saya dan saudara pada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sangat penting di dalam hidup saya dan saudara. Memang saudara, kondisi objektif kenyataan yang kita bisa lihat yang sementara terjadi di akhir-akhir di dalam dunia ini, ketika saudara terjadi yang namanya pandemi corona, orang berusaha dengan segala cara untuk mencari solusi dari apa yang namanya virus yang kecil ini untuk mengganggu konsentrasi hidup manusia. Dalam segala ini, semuanya bergerak, semuanya terjadi perubahan. Bahkan saudara, di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan mengalami goncangan. Ada orang yang takut, ada orang yang bimbang, ragu dan lain-lain. Begitu banyak hal, kecemasan terjadi. Tapi di sisi yang lain, ada banyak orang mencari solusi yang namanya hubungan dengan Tuhan. Berdoa. Di tempat lain terjadi apa yang dinamakan oleh pemerintah untuk supaya membatasi semua aktivitas-aktivitas di daerah-daerah tertentu. Karena melihat situasi kondisi yang membahayakan, yang mengancam jiwa manusia, pemerintah bertanggung jawab mencari jalan keluar supaya di tempat itu bisa diatasi. Membatasi hubungan dan lain-lain dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi saudara, tempat yang lain, saya lihat di Papua, mereka justru melaksanakan ibadah KKR, yang namanya program perkemahan regional Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Luar biasa. Banyak orang melihat itu adalah satu sisi yang sangat baik, strategis sebagai anak-anak Tuhan. Melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Pemerintah berusaha memberikan kesadaran kepada manusia, supaya manusia juga harus berhikmat. Ada banyak hal yang sementara terjadi sekarang justru ketika mereka mengalami keamanan, mungkin melewati yang namanya sudah ada di zona hijau, kembali lagi pada kehidupan dunia.
Hanya butuh Tuhan kalau ada masalah. Hanya butuh Tuhan, hanya cari Tuhan kalau ada hal-hal yang mengancam hidupnya, ekonominya, jabatannya, dan lain-lain. Itulah keadaan hidup manusia. Lebih parah, putusnya hubungan antara kita dengan Pencipta. Ada bahasa-bahasa keren keluar. Tidak ada situasi, kondisi apapun, atau memori apapun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Orang-orang percaya akan bergerak dalam semangat itu, akan bergerak dalam satu spirit yang baru. Harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus cari Tuhan. Nah, saudara-saudara, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwamu, akal budimu. Kalau saudara-saudara, ayat ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat, supaya memberikan kesadaran kepada manusia, kepada saya dan saudara, untuk kembali kepada bagaimana kita terbangun memori kita mungkin dari sejak kecil. Yang namanya kasih Allah itu sering diajarkan oleh orang tua kita, atau sudah banyak kali kita dengarkan khotbah. Mungkin juga kita sudah banyak melihat dari media sosial, elektronik dan lainnya tentang bagaimana mengasihi Allah. Tentunya punya alasan kenapa kita harus mengasihi Allah. Secara simpel saja mungkin saudara, kenapa kita harus mengasihi Allah? Karena Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Ia sudah membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Karena apa? Karena kita adalah milik-Nya. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dimanja oleh Tuhan. Berherkut bersaksi, dia sangat dimanja oleh Tuhan. Banyak yang menikmati, mengalami kemanjaan di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Sekali lagi, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang harta kesayangan Tuhan, Dia akan mengurus dengan baik, menjaga dengan baik, membersihkan, dan banyak hal yang Dia lakukan. Karena apa? Dia tahu ini harta yang berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Seorang bapak, dia saudara-saudara adalah orang yang cukup, mau bilang cukup kaya, memang kaya di kota Sorong. Mungkin kalau saya melihat apa yang dia tidak bisa beli, asetnya banyak, terlalu banyak, tapi dia memberi diri untuk apa? Untuk menjadi kostor di gereja. Sekali lagi, ingin menjadi kostor di gereja. Alasannya apa? Saya tanya kepada anak-anak. Dibilang, apa yang ada di gereja ini? Ini adalah harapannya Tuhan. Dia harus bersihkan dengan baik. Saya ingat itu saudara, karena anaknya adalah salah satu anggota dewan di kota. Kami bercakap banyak hal, sehingga terlintas dalam pikiran saya bagaimana orang ini, manusia melihat barang saja, barang yang mati, dia kalau mau membersihkan mimbar, bukan sekedar cuma lap begitu sesuai dengan kain, tidak. Dia bersihkan, dia sikat, dia bersihkan, dia bertanggung jawab, karena dia mau menunjukkan bahwa dia mencintai barang. Itu manusia, apalagi kita dari Tuhan. Kita di tangan Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan.
dalam perjalanan hidup rohani kita. Tapi ketika kita ada di tempat ini, kita harus tunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan, yang adalah kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Supaya kita tidak jadi penonton di sini. Biarkan sorga yang menjadi penonton, melihat kita sementara memuji Tuhan. Supaya benar-benar apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara, baik karakter kita, saudara-saudara, sampai karakter mau diubahkan oleh manusia susah. Cuma Tuhan yang boleh. Amin. Jadi kalau saya dan saudara ada di sini, kita harus menyenangkan Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Ketika kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan, hak Allah penuh bisa mengubah karakter kita. Amin. Tapi kalau cuma melihat orangnya, saudara-saudara, hanya melihat keteladanan seseorang, kita manusia ada saatnya kita bisa salah. Dan ketika orang yang mungkin termotivasi dengan sikap kita, karakter kita, tetapi pada akhirnya ada satu titik yang temukan, orang yang menjadi teladan bagi dia ternyata salah juga, kita bisa berubah. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakan itu dalam hidup saya dan saudara, Tuhan menjaga, Tuhan akan melindungi kita, dan Dia akan bawa kita pada karakter-karakter Kristus bertumbuh di dalam pelayanan. Kita akan menjadi pribadi yang kuat dalam pertumbuhan iman. Bahkan kita mau menjadi komunitas yang kuat dalam keimanan kita. Karena apa? Karena ketika kita ada di dalam keadaan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak jemaat yang hanya melihat dari komunitas dalam ibadah itu. Yang penting dia sudah bawa persembahannya, dia sudah bawa uangnya di gereja, dia tidak bawa hatinya. Itu sebabnya kenapa dia pulang percuma, karena dia tidak menikmati. Dia bukan menjadi pribadi yang menghormati kasih Allah, yang menghormati hubungan itu. Tidak. Bagaimana dia menemukan itu, saudara-saudara? Bagaimana dia mendapatkan yang namanya hubungan pribadinya dengan Tuhan? Kau hanya pada pemikiran-pemikiran bicara tentang berkat Tuhan atau mujizat Tuhan. Sekali lagi, tujuan saya dan saudara ada di tempat ini adalah untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan di tempat ini, itu luar biasa. Sebagaimana kualitas yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingatkan, hormati hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu terjadi di dalam perjalanan hidup rohani kita, jangan heran, saudara-saudara, pada akhirnya kita menikmati yang namanya kemanjaan di dalam Tuhan. Kita terpesona dengan Tuhan karena Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saya dan saudara, di bisnis kita, di studi kita, pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kita kan manusia yang berdosa, manusia yang salah di pemandangan mata Tuhan. Tetapi kita telah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya, oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Jadi saudara, etika kekristenan kita terbangun dari karena, bukan supaya. Haleluya. Itu etika Kristen kita. Artinya saudara, kita mengasihi Tuhan bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Bukan. Sekali lagi, kita mengasihi Tuhan bukan supaya Tuhan mengasihi kita,
Tetapi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Jangan kita balik. Kalau kita balik, itu bisa terjadi yang namanya orang cari muka. Seringkali terjadi seperti itu. Pak Tuhan Yesus. Setelah itu sudah selesai. Tetapi ketika kita hidup mengasihi Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, itu akan membangun satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Karena apa? Sekali lagi kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang sudah sering kali kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, haleluya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah hidup. Hidup yang kekal. Kemarin di ibadah ucapan syukur 40 hari, almarhum Bapak Abri Tumoga Pangelumyang sempat hamba Tuhan Pak Doktor mengupas dengan luar biasa tentang kata fana. Luar biasa. Kita hidup di dunia ini, hidup kita sementara saja. Hanya pada batas kefanaan kita. Kita harus cari supaya kita memiliki yang namanya hidup yang kekal itu. Akan membuat hidup saya dan saudara sadar bahwa benar kita dikasihi oleh Tuhan. Dia memperhatikan saya dan saudara. Dia tidak biarkan saya dan saudara. Sekali lagi karena kita adalah milik Tuhan. Ia telah membayar saya dan saudara lunas. Itu sebabnya saudara-saudara, karena kita adalah miliknya Tuhan, kita akan dibawa dituntun oleh Tuhan. Dia gembala kita yang baik. Betapa luar biasa saudara. Kalau saudara baca Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya sampai 6, di sana jelas sekali bagaimana dia gembala yang baik. Luar biasa. Seorang raja yang bisa menikmati hari-hari hidup dalam pemeliharaan Tuhan, membuktikan bahwa hidupnya diterangi oleh terang Tuhan. Hidup saya dan saudara juga diterangi oleh terang Tuhan. Setiap orang diterangi oleh Tuhan. Kasih-Nya aktif membawa kita pada kesadaran-kesadaran rohani. Sekali lagi kita harus butuh Tuhan. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Dia datang karena kita adalah milik kepunyaannya. Dia berhak untuk melakukan apapun. Tadi lagu yang sudah dinyanyikan tadi awal. Suka-suka Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Mau melakukan apapun dalam hidup saya dan saudara, itu adalah haknya Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah umat yang telah dibela oleh Tuhan. Ada banyak contoh dalam kebenaran firman Allah. Yusuf, dia boleh mengalami pengalaman-pengalaman, diangkat oleh Tuhan ke tempat yang terhormat. Ada proses yang harus dia lewati. Ada perjuangan hidup yang berat yang harus dia jalani. Tetapi dia bersama dengan Tuhan. Daud pun saudara-saudara dibawa oleh Tuhan untuk ada di singgah sana raja. Walaupun Daud jatuh dalam dosa, tetapi dia diampuni oleh Tuhan. Ini spesial. Sadar kita manusia berdosa, tetapi ketika kita mengalami pengampunan dari Tuhan, Dia akan bawa kita jadi kepala bukan ekor. Amin. Haleluya. Haleluya.
Amin. Berdoa sungguh-sungguh. Ketika kita ada di dalam ibadah, berdoa sungguh-sungguh. Beribadah dengan setia kepada Tuhan. Serahkan totalitas hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Lakukan kewajiban kita, ibadah kita dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita akan semakin hari, semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, hormati hubungan itu. Karena hubungan itulah yang akan menentukan perjalanan hidup saya dan saudara. Hubungan itu akan membawa kita pada penemuan-penemuan baru dalam perjalanan hidup rohani kita. Saya percaya hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini, tetapi hari ini kita dituntut oleh Tuhan untuk dapat menikmati Tuhan, masuk dalam perjamuan Tuhan. Sama-sama kita boleh merasakan bagaimana kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus. Siapkan hati kita semua untuk kita boleh menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Pelihara itu, kuatkan itu di dalam hidup saya dan saudara, supaya hari-hari mendatang dalam semua aktivitas kerohanian kita harus hidup mengasihi Tuhan. Amin. Karena apa, saudara-saudara sekali lagi? Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu yang kita boleh nikmati di dalam hidup ini adalah hanya karena anugerah, hanya karena berkat daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kiranya hubungan ini harus kita pelihara. Karena bicara tentang hubungan itu tidak terlepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang spesial di sekitar kita. Kalaupun mereka dibawa oleh Tuhan untuk diposisikan di sekitar kita, untuk mengasah kita, membentuk kita, kita belajar jaga hubungan itu. Apakah itu sahabat kita? Apakah itu komunitas kita? Hargai semuanya, karena Tuhan punya tujuan di balik dari apa yang sementara kita buat atau kita lakukan di dalam hidup ini. Saya tidak pengen lebar tentang firman Allah. Kiranya hubungan kita dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, akan menuntun kita pada pelayanan kasih. Kita akan menjadi orang yang memiliki kasih, adalah orang yang tunduk dalam otoritas Allah. Dia akan tahu apa yang namanya otoritas. Dia akan tahu apa yang namanya kuasa itu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita punya Tuhan. Tuhan sekali lagi mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya jemput kita.